Halo teman-teman, namaku Mari Adriana dari kelas 11D absen 20. Hari ini aku mau jelasin tentang alur perjalanan impuls gerak sadar dari kejadian seseorang mendengar suara pedagang tahu bulat dan hendak membelinya. Dengerin ya. Kejadian di mana seseorang mendengar suara pedagang tahu bulat sehingga ia memutuskan untuk membeli tahu bulat tersebut itu termasuk ke dalam gerak sadar. Kenapa? Nah, karena hal ini tuh terjadi atas kehendak kita yang nentuin kalau kita mau beli tahu bulatnya. Nah, sistem syaraf pusat yang mengatur gerak sadar tersebut adalah otak. Pertama-tama sebelum masuk ke kasusnya yang tahu bulat ini, kita lihat dulu alur impuls gerak sadarnya. Pertama-tama, impuls diterima oleh reseptor atau indera. Setelah itu, bakal diterusin oleh syaraf sensorik ke otak. Nah, selanjutnya otak ini akan menentukan respon apa yang bakal diberikan, respon apa yang bakal dikasih gitu loh. Nah, otaknya ini sendiri terhubung dengan syaraf konektor. Syaraf konektor tuh apa sih? Jadi, syaraf konektor tuh adalah syaraf yang menghubungkan antara syaraf sensorik dengan syaraf motorik. Responnya kemudian diteruskan oleh syaraf motorik ke efektor. Sehingga efektor ini kemudian melaksanakan respon yang udah ditentuin sebelumnya. Respon-respon tersebut banyak contohnya. Contohnya tuh kayak ya bisa duduk, bisa berdiri, noleh gini, lari, ya dan sebagainya, respon yang lain lah. Nah, respon yang terjadi ini dilakukan atas kehendak kita, makanya namanya gerak sadar. Nah, kemudian bagaimana alur impuls gerak sadar untuk kasus orang yang mendengar suara pedagang tahu bulat sehingga ia memutuskan untuk membeli tahu bulatnya itu? Pertama, telinga orang tersebut tuh kayak nerima impuls pendengaran berupa suara pedagang tahu bulat yang kayak tahu bulat gini. Ya kayak gitu pokoknya. Nah, setelah diterima oleh telinga orang tersebut, impulsnya kemudian akan ditangkap oleh syaraf sensorik yang nantinya akan diteruskan ke lobus temporal cerebrum. Pada kasus tersebut, syaraf sensorik yang akan menerima impuls berupa suara pedagang tahu bulatnya itu adalah vestibulococlear yang merupakan syaraf kranial nomor 8. Memiliki sifat sensorik dan terletak pada saluran semisirkular, utriculus, sacculus, dan koklea. Sebenarnya fungsi dari syaraf kranial ini nggak cuman buat nerusin impuls pendengaran aja, namun juga untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Setelah diterima oleh vestibulococlear, impulsnya ini akan diteruskan dulu ke batang otak atau bisa juga kita bilang medulla oblongata yang letaknya pada bagian otak tengah. Nah, dengan tujuan untuk diterjemahkan. Jadi otak tengahnya ini sendiri memang memiliki fungsi sebagai operator. Jadi dia tuh sebagai operator yang mengatur jalan untuk meneruskan impulsnya ini pada sistem syaraf pusat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada kasus ini yang pedagang tahu bulat ini, karena merupakan gerak sadar, jadinya otak tengah meneruskan impuls pendengaran ke otak besar. Lebih tepatnya pada lobus yang mengatur sistem pendengaran, yaitu lobus temporal. Otak tuh terhubung dengan syaraf konektor yang berfungsi untuk menghubungkan syaraf sensorik dengan syaraf motorik. Yang tadi udah aku bilang, oke. Nah, lobus temporal pada otak besar menerima impuls. Kemudian impulsnya ini bakal diterusin ke otak kecil, atau bisa juga kita bilang cerebellum. Karena otak kecil ini bertanggung jawab pada kemampuan motorik dan gerakan. Otak kecil ini memutuskan memberi respon, yaitu orang yang mendengar suara pedagang tahu bulatnya ini bakal noleh atau gimana, pokoknya dia bakal noleh terus gerak ke arah pedagang tahu bulatnya itu untuk beli tahu bulat. Geraknya terserah orangnya, bisa jalan atau lari atau terserah geraknya yang lain, pokoknya dekat ke arah pedagang tahu bulatnya itu buat beli tahu. Responnya ini kemudian akan dibawa oleh syaraf motorik menuju ke efektor. Pada kasus ini,
Efektornya adalah otot-otot leher dan kaki. Otot-otot leher akan bersinergi untuk melakukan gerakan kalau dia noleh gitu loh, nengok ke arah pedagang tahu bulatnya. Sedangkan otot-otot kakinya itu bekerja saat orang tersebut melangkahkan kakinya ke arah pedagang tahu bulatnya, entah dia mau jalan atau lari atau terserah ngapain, pokoknya dia pakai kakinya itu ke arah pedagang tahu bulat. Nah, sekian aja penjelasan dari saya, semoga membantu. Makasih.